Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teguh. Siang hari ini saya mau cerita sedikit tentang tentang puasa teman-teman. Bukan puasanya, tapi kita kan tinggal beberapa hari lagi ini akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa ya. Artinya selama 1 bulan penuh kita akan menjalani ibadah puasa, di mana kita pada siang hari otomatis kita tidak mungkin untuk makan dan minum ya. Barulah pada malam hari kita dimungkinkan untuk makan ataupun minum dan sebagainya begitu. Nah, oleh karena itu kaitannya mungkin ada pertanyaan ataupun ada pertanyaan pertama misalnya adalah terus kalau puasa gini boleh donor enggak ya? Nah, teman-teman sekalian, jadi sebelumnya saya kepingin cerita bahwa mau bulan puasa, mau bulan tidak puasa, kebutuhan darah itu tetap terjadi, tetap ada, tetap banyak. Artinya apa? Artinya memang banyak pasien-pasien yang memang tetap butuh darah, meskipun itu di bulan puasa. Dari pengalaman tahun kemarin, kebutuhan itu tetap tidak berkurang secara signifikan, secara jauh, enggak. Tetap akan ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Entah untuk operasi, entah kejadian emergensi, misalnya kecelakaan, atau persalinan misalnya gitu. Jadi ini tetap akan dibutuhkan. Oleh karena itu teman-teman, artinya bahwa kebutuhan darah itu tetap akan harus ada dan harus dipenuhi selama bulan puasa maupun lebaran. Sekali lagi pengalaman kami memang biasanya proses kesulitan atau untuk mendapatkan donor atau darah itu sebenarnya tidak hanya pada saat bulan puasa, tapi juga biasanya terjadi pada saat hari-hari pertama setelah Idul Fitri. Oleh karena teman-teman, monggo teman-teman yang memungkinkan untuk donor ya, monggolah berkenan tetap harus donor meskipun bulan puasa. Loh, puasa tetap donor? Iya. Ini ada beberapa tips sih teman-teman mungkin yang bisa dijadikan pegangan gitu teman-teman. Yang pertama adalah karena bulan puasa kan relatif kita siang tidak makan tidak minum gitu ya. Jadi kalau tips nomor satunya ya kalau bisa itu dilakukan malam hari ya nggak masalah. Jadi kalau ada pertanyaan yang kedua tadi, pertama boleh nggak, yang kedua adalah boleh nggak sih donor malam hari? Boleh lah, kenapa nggak boleh? Sebenarnya boleh. Memang ideal, paling ideal donor itu ya siang hari kalau tidak puasa. Tapi kalau bulan puasa ya mendingan malam hari. Artinya pada malam hari setelah donor kita bisa minum secukupnya, bisa makan, bisa makan makanan kecil dan seterusnya. Jadi kalau bisa donor dilakukan malam hari, lakukanlah malam hari. Ya misalnya habis taraweh misalnya, atau bahkan tengah malam, karena pengalaman juga biasanya antrian donor jam-jam 8, setengah 9, jam 9 itu biasanya tinggi. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman donor tarawih dulu, sholat tarawih dulu, kemudian baru donor, sehingga akhirnya berjauh. Nah, kami menyarankan mungkin ya setelah tarawih, tapi mungkin nanti tinggal lihat situasinya jam berapa yang akan slow, karena agak malam sedikit boleh nggak? Boleh banget, kenapa tidak? Itu nomor satu. Artinya kita donornya di malam hari. Yang kedua adalah bagaimana kalau harus terpaksa donornya siang hari? Malam tidak memungkinkan. Bisanya siang. Mungkin pagi, mungkin siang, mungkin sore hari. Boleh nggak? Dari sisi donasi, sisi donor, nggak masalah meskipun bulan puasa. Jadi mutu komponen darahnya pun ya sama sebenarnya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya donor di puasa siang hari pun tetap dibolehkan. Cuman ada kehati-hatiannya teman-teman. Jadi ini hal yang ketiga saya kira ya. Jadi ketiga adalah kehati-hatian, di mana kita kan akan diambil sejumlah volume. Ya rata-rata kan 350 mili kalau donor biasa. Sehingga di tubuh kita akan bukan kekurangan ya, akan terambil sekian volume pada saat siang hari. Sementara sehabis donor kita nggak boleh minum, kita nggak bisa, kalau kita akan tetap meneruskan donor. Jadi kalau kondisi seperti ini bagaimana kita mengatasinya? Ya kalau saya menyarankan satu adalah kalau kita donor pada siang hari bulan puasa dan itu sudah direncanakan, misalnya besok saya akan donor,
maka ya sebaiknya kita membuat ekstra, istilah saya ekstra. Jadi pada saat kita malam nanti ya kita membuat ekstra minumnya lebih dari biasanya. Sahur minumnya jangan lupa, minumnya harus lebih banyak lagi minumnya. Nah ini istilah saya untuk sangu nanti siang harinya akan diambil ya, akan diambil. Jadi sebenarnya kalau meskipun kita puasa ataupun tidak, pada saat kita diambil katakanlah 350 mili darah kita untuk donor, maka sebenarnya yang masalah utama itu kan sebenarnya volume cairannya. Kalau darahnya masalah, enggak masalah sebenarnya. Kenapa saya bilang enggak masalah? Karena kan sebelum donor itu kan sudah diperiksa HB-nya, kondisinya mencukupi, apalagi HB-nya 14, 15 lebih dari cukup. Nah, yang masalah kan diambil katakanlah 350 ml. Nah, kalau saya misalnya beratnya sekarang misalnya adalah 70 kilo, maka volume darah saya kurang lebih 70 ya kali 70 mili, jadi ada 4.900 mili atau 4 liter 900 mili. Kalau itu diambil 350 mili, itu nggak ada 10%. Jadi sebenarnya itu masih kadar yang atau volume yang masih sangat aman. Nah, cuma catatan kecilnya adalah itu kalau kondisi tidak puasa kita bisa langsung minum. Tetapi kalau kondisi puasa otomatis kita tidak bisa langsung minum. Nah, menurut saya sih sepanjang kita sudah makan sahur jangan lupa minumnya juga dilebihkan, diambil volume yang standar 350 mili, maka sebenarnya tidak ada masalah. Puasa lagi boleh nggak? Boleh lah. Nah, catatan yang kedua adalah mungkin otomatis karena kita sudah terambil 350 mili ya tubuh kita juga ya tubuh kita itu sudah pinter juga. Tubuh kita itu begitu akan diambil volume sekian, sementara tidak ada intake, tidak ada yang masuk, maka tubuh juga akan berhemat. Oleh karena itu juga kita, ini poin yang kedua ya, kita setelah donor, kalau kita tetap meneruskan puasa ya maka upayakan tidak melakukan aktivitas yang akan banyak mengeluarkan cairan, keringat dalam hal ini. Artinya aktivitas yang menimbulkan keringat yang banyak. Nah, ini yang harus kita hindari. Supaya apa? Supaya pengeluaran cairan tidak akan bertambah lagi. Kan kita tidak memasukkan cairan soalnya. Nah, jadi cukup banyak pengalaman. Saya yakin teman-teman juga sudah cukup banyak yang berpengalaman ya. Puasa, tetap donor, habis tetap melanjutkan puasa, nggak apa-apa itu sampai maghrib, nanti sampai buka, sampai sore hari buka ya kita minum dulu. Kita ganti cairan yang tadi sudah terambil. Gitu teman-teman. Jadi secara umum itu saja sih sebenarnya trik simple atau apa namanya tips simple ya untuk kalau harus donor. Jadi kalau bisa sekali lagi saya ulangi, kalau bisa ya kita donornya malam, tapi jangan lupa tetap donor ya teman-teman malam hari. Kalau memang harus siang maka ya upayakan sahurnya harus, minumnya dibuat lebih ekstra, lebih banyak, dan setelah donasi ya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki energi atau mengeluarkan energi yang besar, mengeluarkan keringat yang banyak, yang akhirnya menambah volume yang keluar dari tubuh kita. Itulah yang sebenarnya kita hindari, karena sekali lagi dari sisi darah yang diambil, zat makanan yang terambil itu sebenarnya nggak masalah, cuman volumenya saja yang mungkin menjadi pertimbangan. Sehingga kalau habis diambil tetap puasa, alhamdulillah tetap sampai sore, alhamdulillah. Tapi kalau itu menjadi kendala kemudian tidak tahan ya mau tidak mau harus berbuka duluan gitu istilah saya. Tapi ya mudah-mudahan tidak. Banyak kok teman-teman pendonor yang bulan puasa sama saya tanya gimana, enggak usah biasa saja, bismillah, alhamdulillah. Ya sudah, alhamdulillah, nggak masalah gitu. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi ya, jangan lupa meskipun bulan puasa malam tidak hanya makan dan minum, buahnya jangan lupa, sayurannya jangan lupa. Itu kan juga yang kita butuhkan ya, yang tubuh kita butuhkan. Saya kira itu saja ya teman-teman, tips singkat ini untuk donor bulan puasa. Jangan lupa tetap donor. Jangan lupa jika ini informasi bermanfaat, teman-teman monggo ini bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya manfaat ini bisa terserkan ya, terinformasikan kepada teman-teman yang lebih banyak lagi di antara teman-teman semua. Gitu teman-teman, selamat menjalani bulan puasa. Kita akan tetap ketemu meskipun bulan puasa di channel ini, dan mudah-mudahan kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya, dan juga tetap jaga kesehatan, jangan lupa prokesnya tetap dijaga. Begitu teman-teman. Ciao. Selamat siang. Assalamualaikum.